Semua ingin meraih ketenangan hati. Semua dari kita mau hati yang tenang. Misalnya dikasih kaya raya tapi nggak tenang, dikasih suami yang sempurna tapi nggak tenang, dikasih pekerjaan yang bagus tapi nggak tenang. Bagaimana bisa menjalankan kehidupan itu dengan penuh kebahagiaan? Jadi kunci kebahagiaan adalah ketenangan hati, ya kan? Cara mendapat ketenangan hati berikutnya setelah zikir adalah dengan datang ke majelis ilmu. Teman-teman nggak bisa mencari ketenangan hati dengan apa? Sebagian orang memilih ke night club misalnya ya. Apakah mereka tenang di situ? Enggak. Mereka berusaha mencari kebahagiaan sementara, padahal kebahagiaannya semu. Ketenangan yang hakiki hanya didapati dengan iman. Ketenangan itu hanya bisa didapat salah satunya dari majelis ilmu. Ketenangan berada di majelis ilmu. Kenapa? Karena dalam majelis ilmu, Al-Quran itu disenandungkan. Hadis-hadis Nabi itu disuarakan. Sehingga teman-teman merasa tenang, teman-teman merasakan kenikmatan yang berbeda, ya kan? Teman-teman datang ke majelis ilmu, teman-teman dengar ceramah-ceramah, misalnya ada ketenangan dalam hati teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan dinaungi oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Kita ini, insya Allah semoga Allah terima ya dakwah kita, perkumpulan kita pada hari ini. Kata Rasul apa? Tidaklah berkumpul di salah satu tempat di mana di dalamnya yang membaca kitab Allah, di dalamnya mengajarkan kedekatan kepada Allah dan Rasulnya, melainkan Allah akan turunkan ketenangan. Dan mereka semua akan dinaungi oleh kasih sayang Allah dan dikelilingi para malaikat. Mudah-mudahan kita ini gak bisa lihat malaikat, tapi kita dikelilingi oleh para malaikat-malaikat. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, Allah akan menyebut-nyebut kita, para penuntut ilmu di majelis ilmu, di sisi makhluk yang dimuliakan. Di sisinya, Allah memuliakan kita, memuji-muji kita di hadapan para malaikat-malaikat. Hadis riwayat Muslim. Jadi, jangan pernah tinggalkan majelis-majelis ilmu. Ada keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Pertama tadi apa? Engkau akan meraih yang namanya ketenangan. Teman-teman, ada ada satu kisah yang diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dijelaskan, ada seseorang yang sedang membaca suratul Kahf. Ini hari Jumat, teman-teman baca surah Al-Kahfi. Jangan lupa ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan ada seseorang yang sedang membaca surah Al-Kahfi, suratul Kahf. Di sisinya terdapat seekor kuda yang diikat di rumah. Lantas kuda tersebut lari. Lalu pria tersebut lantas keluar dan melihat-lihat, ternyata dia tidak melihat apapun. Kuda tadi ternyata memang pergi lari. Ketika datang pagi hari, peristiwa tadi diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas beliau bersabda, ketenangan itu datang karena Al-Quran. Jadi Al-Quran itu membuat kita menjadi tenang, teman-teman semua. Betul ya. Rasulullah SAW katakan, dan Allah juga berfirman tadi dikatakan dalam surah Ar-Ra'd, bahwa ketika Quran itu dibacakan atau ketika mengingat Allah, maka semuanya akan menjadi tenang. Maka teman-teman semua, ketika terjadi apa-apa dalam kehidupanmu, maka baca Quran itu, baca terus dengan tartil ya, waratil Quran tartila, untuk menenangkan semuanya, menenangkan semua keadaan. Bahkan orang sakit aja bisa tenang. Ajaibnya Al-Quran, teman-teman semua. Ya, begitu ya teman-teman semua. Jadi seperti tadi ada seorang sahabat yang ketika dia baca Quran, ya, kemudian kudanya lari gitu ya. Dia dalam kondisi yang tetap tenang gitu karena Quran yang menenangkan dia. Seperti itu, ketenangan itu datang dari Al-Quran, kata Rasulullah SAW. Baik, kemudian orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, ya, yang di dalamnya banyak dibacakan Al-Quran, banyak mengingat Allah, tidak hanya menenangkan hati, tapi engkau juga faedah yang kedua, engkau akan dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman lihat dalam surah Al-A'raf ayat ke-56. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, sesungguhnya kasih sayang Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Teman-teman mendatangi majelis ilmu, teman-teman sedang berbuat baik. Teman-teman berbuat apapun yang baik-baik, kata Allah apa? Sesungguhnya kasih sayang Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Engkau ingin keadaanmu tenang, kehidupanmu tenang, maka banyak berbuat baik. Salah satunya dengan sibukkan diri dengan majelis ilmu atau melakukan amal-amal baik lainnya. Dengan begitu engkau akan tenang. Kenapa? Karena Allah memberikan rahmat kepada dirimu. Allah memberikan kasih sayang kepada dirimu.
Jadi kita buat baik untuk orang lain bukan untuk orang lain, tapi karena kita sayang pada diri kita sendiri. Karena ketika kita berbuat baik apapun itu, Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita yang mungkin kita rasakan sekarang atau kita rasakan nanti. Selalu begitu. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim disebutkan ketika ada yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis ilmu, lalu Rasulullah SAW lewat, lalu Rasul pun bersabda, "Apa yang kalian ucapkan? Sungguh aku melihat kasih sayang Allah, rahmat Allah turun di tengah-tengah kalian. Aku sangat suka sekali bergabung dalam majelis semacam itu." Jadi majelis-majelis ilmu, tempat perkumpulan teman-teman di mana teman-teman berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka Rasul sendiri takjub. Rasul mengatakan, "Apa yang kalian lakukan ini? Apa yang kalian ucapkan? Aku melihat bahwa sungguh rahmat Allah turun di tengah-tengah kalian. Dan aku sangat suka sekali bergabung dalam majelis semacam itu." Ketiga, apa sih manfaat ketika teman-teman ada dalam majelis ilmu? Malaikat mengelilingi majelis ilmu. Tandanya apa? Malaikat ridha, malaikat suka kepada orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah. Kadang-kadang dalam perkataan-perkataan yang disampaikan mungkin ada yang membekas di jiwa kita, ada yang kemudian kita mengatakan, "Aku mau berubah setelah ini, ya Allah ampuni aku, ya Allah." Malaikat suka dengan itu. Malaikat ridha, suka kepada orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan juga hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridha kepada para penuntut ilmu, ridha kepada orang-orang yang mau mendengarkan ilmu. Malaikat menghormati para penuntut ilmu. Malaikat-malaikat itu turun dan ikut dalam majelis ilmu, offline maupun online sama aja. Malaikat-malaikat turun dan ikut dalam majelis ilmu. Keempat, apa sih faedah orang-orang yang berada dalam majelis ilmu? Akan disebut oleh Allah di sisi makhluk-makhluk mulia. Nama teman-teman disebut-sebut, "Oh, si Fulanah," misalnya kita punya bos ya, kemudian teman kita bilang, "Wahai bos, si Fulanah ini orangnya hebat, orangnya keren, orangnya baik." Pasti kita bahagia ketika kita dipuji-puji. Pujian bagi para orang-orang yang mau mendengarkan ilmu, bagi para penuntut ilmu lebih tinggi karena Allah menyanjung namanya di depan para malaikat-malaikat. Jadi mungkin di antara kita ada yang hatinya baik-baik saja, alhamdulillah. Di antara kita ada yang hatinya lagi tidak baik, Allah menyanjung dan Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayang, akan ada ketenangan dalam dirimu teman-teman semua, insyaAllah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku," kata Allah, "dan aku bersamanya." Aku bersamanya, Allah bersama dengan dirimu tatkala dia mengingatku. Jika dia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku, kata Allah. Jika dia mengingatku dalam keramaian, teman-teman berada dalam keramaian, tapi teman-teman ingat Allah, maka aku pun akan menyebut-nyebutnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Aku menyebut-nyebutnya di depan para malaikat-malaikat. Ketika dalam sendiri dia mengingatku, ketika dalam keramaian dia pun mengingatku. Teman-teman pernah gak jatuh cinta pada seseorang? Mudahnya lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman dalam keramaian pun masih ingat orang itu, ya kan? Teman-teman masih kebayang orang itu. Misalnya bagi teman-teman yang pernah jatuh cinta dengan seseorang. Apalagi kalau teman-teman jatuh cintanya kepada Allah. Dalam kesendirian teman-teman ingat Allah. Dalam keramaian hati teman-teman terpaut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah, Allah pun akan mengingatnya setiap saat, dan juga Allah menyebut-nyebut namanya di depan para malaikat-malaikat. Inilah yang kemudian mendatangkan ketenangan pada diri kita. Lewat zikir, lewat majelis-majelis ilmu. Bukan lewat perkumpulan yang sia-sia, bukan lewat perkumpulan yang banyak membicarakan orang lain misalnya di dalamnya, atau perkumpulan yang berjam-jam yang tidak ada faedahnya. Gitu ya teman-teman semua, itu cara untuk teman-teman menenangkan hati.